Berarti orang yang menghancurkan tempat tinggal hewan, makhluk hidup, Oh, itu ngeri. hutan, Itu ngeri. dibabat, sehingga mereka nggak punya tempat tinggal dan sumber makanan. Itu yang kita pernah bahas, itu mungkin dosanya lebih besar daripada bunuhin manusia. Makanya di dalam Al-Quran, ketika malaikat tuh konfirmasi kepada Allah, malaikat katakan, ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfikut dima. Apakah engkau menjadikan manusia ini yang merusak dan menumpahkan darah? Kenapa merusak disebutkan lebih dahulu? Karena kalau manusia nggak ada bumi, manusia nggak ada. Tapi kalau bumi tanpa manusia, dia akan flourish. Dia kan baik-baik saja, bahkan tambah bagus. Tapi kalau kita nggak ada alam, hancur, maka orang yang motongin pohon dan segala macam itu dosanya bisa jadi lebih besar daripada orang bunuh orang. Waduh. Karena kalau orang bunuh orang satu mati, ketahuan siapa orangnya, diadili dan seterusnya. Orang yang motongin hutan itu orang ISPA selama 25 tahun, 70 tahun dan seterusnya. Dan apalagi banyak sekali kerusakan alam dan seterusnya. Maka ketika kita bahas sama para environmentalis itu, dia bilang begini, mungkin bisa jadi orang-orang yang jagain bumi dengan nanam satu pohon dan seterusnya, mereka punya pahala yang lebih banyak daripada orang-orang yang sholat. Bisa jadi. Jadi di sini tuh pohon-pohon kita ambil dari beberapa hutan yang sekarang kita pindahin pohonnya. Ya. Bulan depan sana udah hilang. Ya. Dan entah kenapa ya ada kayak koneksi dengan si pohon tersebut tanpa ucapan gitu, itu kayak ngucapin makasih. Bener. Ada film bagus aku tonton, The Man Who Stopped the Desert. Manusia menghentikan gurun pasir. Ada seorang muslim, dia kalau nggak salah dari Mali gitu, terus pergi kemana gitu, untuk nyantri tahfiz Quran. Tapi terus kemudian dia kayak nggak bakat gitu, ngafalnya dikit dan seterusnya. Terus gurunya bilang, saat ini saya izinkan pulang, kamu berkarya di tempatmu aja, karena kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Ternyata kerjaan dia adalah nanam pohon di gurun pasir sampai menyetop gurun pasir. Dan ternyata ketika dia nanam 1, 2, 3, lama-lama itu manggil hujan. Secara sains ya memang pohon itu manggil hujan. Kalau dia tanam banyak dia manggil hujan. Iklim mikro namanya. Ini kan evaporasi terus nih. Evaporasi siang-siang ke atas. Nanti awan ini biasanya akan nyari di mana evaporasi terbesar, dia masuk ke situ. Jadi ini kayak siklus. Jadi kalau misalnya gurun tuh mau turun hujan, bisa tanam dulu tanaman. Nanti akan mancing hujan. Itu ada filmnya bagus tuh di BBC kalau nggak salah. Oke. The Man Who Stopped the Desert. Pokoknya ternyata bukan Hafiz aja yang berpahala kan. Tapi kata gurunya, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih besar. Yaitu nanam tanaman. Yang penting respon, bukan keadaannya. Jadi kalau kata orang, nilai ujian itu ditentukan bukan oleh pertanyaannya tapi jawabannya. Pertanyaannya mau apa aja terserah, yang penting jawabannya. Iya. Islam tuh ngasih jawaban atas pertanyaan. Tahu nggak? Kalau aku pilih jadi tokoh di Naruto, aku pilih jadi Hokage pertama. Karena bisa numbuhin pohon. Gitu, bisa numbuhin pohon karena alam bagus. Makanya Rasulullah ketika bilang kan, kalau nanti kamu lihat nih, ini besok, ini sudah kiamat depan mata, kamu punya bibit, tanam. Bukan kamu bisa sholat, tapi kamu punya bibit, tanam. Kenapa? Karena bibit itu identik dengan sesuatu yang lebih besar. Dan itu konsisten dengan Al-Quran, kata Rasulullah. Orang-orang yang nanti nyesel ketika di akhirat, mereka bilang, aku mau balik lagi ke dunia untuk bersodakoh. Sodakoh dalam bahasa Arab adalah menanam tanaman. Sehingga tanaman itu ketika berbuah dia dapat lebih banyak. Jadi orang sodakoh itu bukan cuma sudah keluarnya, dia ngarep lebih banyak. Ketika dia ngeluarin uang tuh konsepnya sama kayak nanam bibit. Persis.